wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sigakbar dan ini teman kelompok saya. Di sini kami akan menjelaskan tentang pasar monopsoni. Berikut videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pasar persaingan tidak sempurna adalah di mana bentuk pasar atau beberapa pelaku ekonomi memiliki kendali yang signifikan atas penawaran permintaan sehingga mempengaruhi harga, volume transaksi di pasar tersebut. Salah satu contoh pasar persaingan tidak sempurna adalah monopsoni. Berikut ini adalah beberapa hal penting mengenai monopsoni. Yang pertama, pengertian monopsoni. Monopsoni adalah jenis pasar di mana terdapat banyak satu pembeli yang menguasai pasar, sedangkan penjualnya banyak. Situasi ini berbeda dengan monopoli, di mana tempat satu penjualan dan banyak pembeli. Dalam monopsoni, pembeli tunggal ini memiliki kekuatan untuk menentukan harga beli barang atau jasa, yang biasanya cenderung rendah karena kurang persaingan di pihak pembeli. Yang kedua, ciri-ciri monopsoni. Beberapa ciri-ciri utama pasar monopsoni adalah: 1. Pembeli dominan. Hanya ada satu pembeli utama yang berkuasa di pasar. Banyak penjual. Terdapat banyak produsen atau penjual barang atau jasa. Selanjutnya, pengendalian harga oleh pembeli. Pembeli memiliki kekuatan besar untuk menetapkan harga beli. Dan yang terakhir, barang yang tidak bersubstitusi. Barang atau jasa yang ditawarkan biasanya spesifikasi dan sulit untuk dialihkan ke pembeli lain. Dan selanjutnya yang ketiga, contoh monopsoni. Contoh klasik pasar monopsoni adalah perusahaan besar yang menguasai pembelian hasil dari petani kecil. Misalnya sebuah perusahaan besar yang membeli kopi dari petani-petani kecil di suatu wilayah dapat menentukan harga beli yang cenderung lebih rendah karena para petani tidak memiliki banyak alternatif pembeli lainnya. Baiklah, di sini ada kelebihan pasar monopsoni. Kualitas pasar monopsoni lebih terpelihara karena pembeli selalu memperhatikan kualitas barang yang akan dibelinya. Ada juga penjual akan hemat biaya produksi. Dikarenakan yang menentukan harga adalah pembeli, sehingga penjual dapat meminimalisir biaya yang tidak perlu atau kualitas barang ditentukan dari harga yang ditetapkan pembeli. Ada pula dampak monopsoni pada ekonomi. Monopsoni bisa menyebabkan distorsi di harga pasar sehingga mengurangi kesejahteraan produsen atau tenaga kerja. Monopsoni yang terlalu kuat dapat mengakibatkan ketimpangan pendapatan, menurunkan insentif produsen untuk meningkatkan produksi atau kualitas, dan mempengaruhi tingkat reproduksi. In upaya pengendalian monopsoni, pemerintah dapat mengendalikan monopsoni melalui berbagai cara, seperti peraturan harga minimum, kebijakan anti monopoli, serta memberikan dukungan kepada produsen, atau seperti subsidi atau akses ke pasar lain untuk mengurangi ketergantungan pada suatu pembeli. Pemahaman pasar monopsoni sangat penting untuk menganalisis bagaimana kekuatan pembeli dapat mengaruhi pasar dan kesejahteraan ekonomi dalam skala makro maupun mikro. Mungkin ini saja yang dapat saya terangkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.